Dan betapa terkejutnya mereka, mereka tiba-tiba melihat di pohon bambu itu ada sosok hitam, tinggi, besar yang sedang melihati mereka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, hari ini aku kembali membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tapi sebelum aku lanjutkan, jangan lupa ya guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Nah, jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng agar kamu tahu waktu aku upload video baru. Kisah kali ini diceritakan oleh sepasang sejoli yang diganggu oleh makhluk halus. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Kejadiannya ini terjadi pada tahun 2006. Nah, kisahnya ini dialami oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Kak Bunga. Nah, Kak Bunga ini punya adik. Dia ceritalah kisah ini ke adiknya. Nah, adiknya inilah yang cerita ke aku secara langsung. Waktu tahun 2006 ini, Kak Bunga ini lagi masa pubernya, lagi puber-pubernya gitu. Nah, dia ini kelas 2 SMA di tahun itu. Nah, dia punya pacar yang kita sebut saja nama pacarnya ini Bang Putra. Jadi Kak Bunga dan Bang Putra ini seringlah kumpul-kumpul dengan kawannya seperti main-main, bakar-bakar setiap malam minggu di rumah kawannya gitu. Kan sering kan kalau kita tuh masih muda kan sering, oh malam minggu kita kumpul ke sini ya, kita bakar-bakar. Nah, Kak Bunga dan Bang Putra ini dengan kawan-kawannya sering kumpul-kumpul seperti itu. Singkat cerita, malam minggu pun tiba. Nah, pada malam minggu itu janjianlah mereka dengan kawannya untuk bakar-bakar. Jadi bakar-bakarnya kali ini di rumah teman mereka yang kita sebut saja namanya Kak Maya. Rumah Kak Maya ini kalau menggunakan sepeda motor, jaraknya itu dari rumah Kak Bunga itu sekitar 20 menit perjalanan. Nah, saat itu sepeda motornya Bang Putra ini itu sepeda motor yang mereknya Poswan. Taulah kalian ya gimana bentuk sepeda motor Poswan. Datanglah Bang Putra menjemput Kak Bunga malam itu dengan sepeda motornya itu yang suara sepeda motornya itu kan khas banget ya kan. Dan sampailah dia. Keluarlah Kak Bunga menyambut Bang Putra. Sayang, udah sampai. Iya. Terus dia ada bilang sama Bang Putra. Kak Bunga ini bilang, sayang, kali ini kita pergi perasaan aku nggak enak ya. Dia udah bilang kayak gitu. Terus Bang Putra menjawab, perasaan sayang aja lah itu, nggak ada apa-apa. Udah lah yuk, udah jam segini, mereka nanti udah nungguin. Udah lah, berangkatlah mereka menuju rumahnya Kak Maya. Nah, sampailah mereka di rumah Kak Maya. Dan seperti biasa mereka bakar-bakar lah, cerita-cerita, kumpul-kumpul sambil dengerin musik, nyanyi-nyanyi. Gak terasa sampailah pukul setengah 12 malam. Dan setengah 12 malam Bang Putra pun langsung bilang sama Kak Bunga, yuk balik yuk, kita udah setengah 12 malam gitu ya kan. Udah pamit lah mereka, udah bubar lah semuanya. Nah, mereka ini pulang ke rumah Kak Bunga ini melewati jalan pintas. FYI, jalan pintas ini, jalannya ini kalau katanya ini serem karena ada 2 pohon pokat, terus ada beberapa pohon pisang dan pohon bambu-bambu. Nah, di situ memang ada 2 lampu jalan, tetapi 1 lampu jalannya itu mati dan hanya 1 lampu saja yang hidup. Bayanglah ya kan kalian kalau seandainya melewati jalan yang seperti itu. Sebenarnya ada jalan lain menuju rumahnya Kak Bunga, tetapi itu jalannya jauh. Jadi Bang Putra ini mengambil jalan pintas biar lebih cepat sampai ke rumahnya Kak Bunga. Mengingat kan udah pukul setengah 12 malam ya kan. Udahlah, dibelokkanlah sama Bang Putra ke jalan pintas tersebut. Ya, masuklah dia ke jalan itu. Jalannya ini tidak lebar, jalannya ini hanya muat 2 sepeda motor untuk jalan. Kebayang lah ya kan, jalannya ini nggak aspal, jalannya tanah dan udah rusak-rusak gitu. Bayang lah ya kan guys. Dan jalan masuk Bang Putra ini ke dalam jalan itu.
Di situ Kak Bunga ada bilang ini, berkata ke Bang Putra. Dia bilang, sayang, kok jalannya sepi banget ya? Kan ini malam minggu. Malam minggu sebelumnya rame, tapi malam ini kok sepi ya? Mendengar pertanyaannya Kak Bunga, Bang Putra ini hanya terdiam saja, karena dalam hati Bang Putra juga kok sepi ya gitu, biasanya rame. Nah, pas jalan santai mereka di area dekat pohon bambu itu, tiba-tiba pohon bambunya itu seperti ada yang meniup kencang gitu. Jadi pohon bambunya itu seperti ditiup angin, tapi posisinya anginnya itu mereka tidak ada merasakan angin, hanya di bagian pohon bambu itu saja. Nah, nolehlah Kak Bunga dan Bang Putra itu ke arah pohon bambu. Dan betapa terkejutnya mereka tiba-tiba melihat di pohon bambu itu ada sosok hitam tinggi besar yang sedang melihati mereka. Melihat sosok hitam dan besar tersebut, betapa terkejutnya Kak Bunga dan Bang Putra. Di situ mereka terkejut, posisi Bang Putra langsung mengegas keretanya dan tiba-tiba keretanya itu mati, nggak bisa hidup. Nah, digas-gas terus, dihidupkan terus sama Bang Putra, nggak juga hidup keretanya. Di situ Kak Bunga hanya bisa pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa baca doa terus sambil menutup matanya. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba kereta motornya Bang Putra ini hidup. Tetapi karena posisinya Bang Putra ini sedang mengegas full, keretanya tiba-tiba hidup, terjatuhlah mereka, langsung tergas gitu ya kan guys, langsung terjatuhlah mereka berdua sambil kesakitan, sambil mendirikan keretanya. Kak Bunga pun sambil membersihkan badannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara perempuan yang sedang merintih kesakitan tetapi sambil ketawa. Jadi dia mendengar suara seperti mungkin gitu kali ya. Nah, posisinya mereka ini terjatuh pas pula di dua pohon pokat yang melewati pohon bambu-bambu ini. Mendengar suara seperti itu, suara tangisan sambil ketawa tersebut, nggak pikir panjang, Kak Bunga dan Bang Putra sontak langsung lari, langsung mereka naik ke kereta, langsung ngegas, langsung pulang ke rumah. Perjalanan pulang, alhamdulillahnya mereka selamat sampai ke rumahnya Kak Bunga. Dengan keadaan yang sangat berserak, habis jatuh, masuklah Kak Bunga langsung ke rumahnya tanpa ada sepatah kata pun ke Bang Putra. Dia masuk aja gitu. Posisinya di situ ayahnya Kak Bunga ini memang menunggu Kak Bunga ini, kenapa kok belum pulang, udah jam segini. Nah, ditanya ayahnya, kenapa kok baru pulang jam segini, kemana aja gitu. Kak Bunga yang udah ketakutan, udah shock banget gitu, udah nggak peduli sama ayahnya lagi, dia langsung masuk kamar mandi, bersih-bersih dan masuk ke kamar. Nah, sedangkan Bang Putra juga dalam kondisi yang shock, dia langsung pamitan minta izin pulang ke ayahnya Kak Bunga. Dah, pulanglah dia. Dah tuh kan mulai jalan lah Bang Putra ini pulang. Dan ternyata perjalanan Bang Putra ini pulang ke rumah juga tidak semulus itu. Kenapa? Nah, jadi dari rumahnya Kak Bunga menuju rumahnya Bang Putra itu jaraknya adalah sekitar 15 menit. Nah, jadi jalanlah Bang Putra ini. Ternyata ada satu jembatan yang harus dilewati oleh Bang Putra untuk menuju pulang ke rumahnya. Nah, jadi jalanlah dia kan sekitar baru 10 menit jalan lah gitu. Nah, mau melewati jembatan inilah ini ya kan. Jadi pas dia mau melewati jembatan baru mulai gitu. Tiba-tiba dia melihat ada satu sosok perempuan di depan jalan jembatan itu yang jaraknya antara Bang Putra ini sekitar 100 meter dengan ujung jembatan itu. Dia melihat ada satu sosok perempuan yang tidak ada wajahnya gitu. Jadi satu sosok perempuan yang muka rata sedang berdiri mengarah ke Bang Putra.
Melihat hal itu, Bang Putra pun langsung membelokkan keretanya dengan udah nggak pikir lagi karena udah terlalu banyak kejadian yang dia alami. Dia langsung putar keretanya, dia langsung pergi dan akhirnya dia pulang ke rumah temannya yang posisinya tidak jauh dari situ. Langsung dia memarkirkan kereta di tempat kawannya dan izin nginep di rumah kawannya tersebut. Pagi pun datang dan di situ keesokan harinya Bang Putra ini ceritalah ke Kak Bunga tentang kejadian yang dia alami semalam saat dia berjalan pulang setelah mengantar Kak Bunga, bahwa dia melihat ada satu sosok muka perempuan muka rata di ujung jembatan, jadi dia nggak berani pulang. Nah, di situ mereka pun heran gitu ya, kenapa yang selama ini mereka kumpul-kumpul pulang dari rumah temennya itu tidak ada masalah apa-apa, tidak pernah melihat apa-apa. Kenapa tiba-tiba malam minggu itu mereka mengalami sampai 3 kejadian sekaligus. Saat melewatin pohon bambu, ketemu suatu makhluk besar dan hitam, sampai jatuh. Saat jatuh juga mendengar suara perempuan yang menangis sambil tertawa, gitu kan. Dan tidak sampai di situ, setelah mengantar Kak Bunga pulang, di jembatan ketemu lagi Bang Putra ini dengan satu sosok muka rata. Nah, kejadian ini pastinya tidak akan dilupakan oleh Kak Bunga dan Bang Putra selama hidupnya gitu ya. Dan setelah kejadian tersebut, mereka juga baru sadar bahwa kaki Kak Bunga, tangan Kak Bunga, kakinya Bang Putra juga semuanya udah lecet-lecet, biru-biru lebam. Karena kan mereka hampir jatuh, dan jatuhnya itu kan sebenarnya agak kuat karena kan posisinya Bang Putra di situ ngegasnya kuat gitu. Karena gimana ceritanya posisi keretanya mati tiba-tiba hidup dalam posisinya itu lagi ngegas kuat, itu campak lah mereka berdua ya kan, pastinya lah luka-luka. Tapi syukur alhamdulillahnya mereka itu tidak dalam kondisi yang parah dan bisa pulang ke rumah gitu. Nah, dengar-dengar kabarnya ini sekarang, nah Kak Bunga ini dan Bang Putra ini ternyata tidak berjodoh. Jadi sekarang itu Kak Bunga sudah menikah dengan lelaki lain, begitu juga Bang Putra sudah menikah dengan perempuan yang lain. Kalau dengar cerita dari Kak Bunga dan Bang Putra ini, kejadiannya itu cukup menegangkan kalau posisinya kita yang mengalami sendiri ya guys ya. Apalagi saat itu mereka masih masa-masa SMA gitu ya. Nah, sampai di sini dulu ceritaku kali ini. Kalau kalian suka dengan ceritaku, jangan lupa untuk di komen ya guys. Jangan lupa juga kalau kalian punya cerita-cerita bagus yang kalian alami sendiri, boleh sharing ke kita ke email yang akan diterakan di deskripsi ini. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.